Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang belerang. Sebelum kami menjelaskan tentang belerang, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah Adapun bagian-bagian dari belerang adalah 1. Sejarah, struktur, dan keberadaan di alam. Sejarah belerang. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Menurut Genesis, belerang sudah lama dikenal oleh nenek moyang sebagai batu belerang. Sulfur atau Sanskrit sulfere dan Latin sulfur dikenal semenjak zaman purbakala dan pernah dirujuk dalam kitab Injil Pentateuch atau kitab Kejadian. Perkataan ini hampir-hampir pasti daripada bahasa Arab sulfra yang bermaksud warna kuning daripada warna terang dalam bentuk semula jadinya. Terjemahan kitab Injil dalam bahasa Melayu biasanya merujuk sulfur sebagai belerang, menimbulkan penggunaan frasa khutbah api dan belerang, yaitu pendengar sering diingatkan tentang takdir kebinasaan abadi yang menanti mereka-mereka yang tidak percaya dan tidak bertaubat. Ada pula struktur sulfur. Bentuk belerang adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multiviolet. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di dalam belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Ia adalah unsur penting dalam kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. Penggunaan kormesilnya tertentu dalam fertilizer, namun juga dalam bentuk bubuk. Keberadaan belerang di alam dapat ditemukan dalam batu bara dan minyak bumi sebagai senyawa organik belerang, dan dalam gas alam sebagai hidrogen sulfida. Belerang bebas terdapat pada wilayah vulkanik. Unsur ini dibentuk oleh reaksi hidrogen sulfida dan belerang oksida yang terdapat pada wilayah vulkanik. 2. Sifat fisika, kimia, dan senyawa atau pembuatannya. Belerang trioksida yang terbentuk dicampur dengan 98% H2SO4 kat dan 2% H2O membentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 yang disebut juga oleum. 3. Pembuatan belerang. Dasar pengambilan sulfur menurut proses ini adalah pencairan sulfur di bawah tanah laut dengan air panas, lalu memompanya ke atas permukaan bumi. Untuk maksud itu, digunakan 3 pipa konsentris, 6, 3, dan 1. Air panas pada suhu 170 derajat Celcius dipompakan ke dalam batuan sulfur melalui pipa bagian 6, sehingga sulfur akan meleleh pada suhu 235 derajat Fahrenheit. Lelehan sulfur yang lebih berat dari air akan masuk ke bagian bawah antara pipa 3 dan 1, dan dengan tekanan udara 20-25 atmosfer yang dipompakan melalui pipa 1, air yang bercampur dengan sulfur akan naik ke atas sebagai crude sulfur untuk kemudian diolah menjadi crude bright atau refined sulfur.
Cloud process merupakan proses yang sangat bagus untuk pemisahan sulfur yang terkandung pada gas dan pengolahan kembali sulfur pada H2S. Pada proses Claus, mula-mula gas alam dialirkan dalam etanol amin dan terjadilah reaksi. Kemudian hasil reaksi setelah dipisahkan, campuran kemudian dipanaskan sehingga H2S dilepaskan sebagai gas. Gas ini kemudian dicampur dengan gas oksigen untuk membakar sepertiga H2S menjadi gas SO2 dan air. Gas SO2 bereaksi dengan H2S, sisanya membentuk belerang dan air. Deposit sulfur di gunung berapi dapat berupa batuan, lumpur sedimen, atau lumpur sublimasi. Kadarnya tidak begitu tinggi, yakni rentang antara 30-60%, dan jumlahnya tidak begitu banyak, yakni antara 600-1000 juta ton per total. Di Gunung Talaga Bodas didapat dalam bentuk lumpur dengan kadar sulfur 30-70% dan jumlah deposit 300 juta ton. Tempat-tempat lainnya adalah Kawah Ijen, Gunung Walirang, Gunung Dieng, dan Gunung Tangkuban Perahu. Untuk pemanfaatan sumber alam ini, diperlukan peningkatan sulfur terlebih dahulu, antara lain dengan cara flotasi dan beneficiation. Dalam flotasi, dilakukan penambahan air dan froder, sehingga sulfur akan terapung dan dapat dipisahkan. Sedangkan dalam beneficiation proses, sulfur setelah ditambahkan air dan reagen-reagen dipanaskan dalam autoclave selama setengah sampai 3/4 jam pada tekanan 3 atmosfer. Setiap partikel-partikel kecil sulfur terkumpul, kemudian dilakukan pencucian dengan air untuk menghilangkan tanah, lalu dipanaskan kembali dalam autoclave sehingga sulfur terpisah sebagai lapisan sulfur dengan kadar 80-90%. Peranan sulfur dalam senyawa karbon dan daur siklus sulfur. Sulfat itu bisa direduksi oleh bakteri pereduksi ya. Pereduksi sulfur yang terjadi secara anaerob. Jadi ini bisa direduksi tapi dengan syaratnya adalah dilakukan dengan cara reaksi anaerob atau tanpa oksigen. Menjadi apa? Menjadi gas sulfur. Jadi sulfat bisa menjadi gas dan juga sulfida. Ini gas sulfur berarti gas ya, ini bentuknya gas. Kalau ini sulfida yaitu H2S. Sulfat jadi ini misal SO4 atau SO3 ya, sulfat diubah menjadi gas dan H2S atau hidrogen sulfida. Nah ini hidrogen sulfida atau gas sulfur bisa dioksidasi menjadi sulfur. Sulfur bisa berubah menjadi sulfat. Jadi bedakan lagi. Ini cuma reaksi bolak-balik aja nih yang ini ya. Jadi bisa sulfur, sulfida dioksidasi menjadi sulfur jika dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa dipakai untuk proses organisme, misalnya tumbuhan untuk akar tanamannya atau untuk mendukung proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan dengan cara diserap oleh akar. Serapan akar untuk proses asimilasi. Atau sulfur yang dalam organisme dirombak yang tadi yang sebelah kiri. Ada organisme mati maka dirombak menjadi sumber sulfat di dalam tanah gitu ya. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi sulfur sulfida. Kayak ini tadi ya, bakteri anaerob mengubah menjadi sulfur atau gas sulfur dan sulfida. Sebenarnya gambar sebelah kanan sama sebelah kiri berhubungan. Cuman ini gambar realnya, ini gambar skematisnya kayak gitu ya. Simpel sebenarnya ya. Sulfat direduksi menjadi gas sulfur dan sulfida, kemudian dioksidasi menjadi sulfur dioksidasi lagi menjadi sulfat bisa jadi gas atau sulfida atau dipakai oleh organisme, atau organisme yang udah mati dirombak secara aerob menjadi sulfat, atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi gas sulfur. Kalau dia dirombak secara aerob atau dengan menggunakan oksigen maka dia menjadi sulfat. Kalau dia secara anaerob menjadi sulfur dan sulfida gitu ya. Bedakan, bisa dirombak secara aerob dan anaerob. Sulfur ya, sulfur bisa dirombak secara anaerob sama aerob. Sulfur kalau dioksidasi menjadi sulfat. Sulfur merupakan hasil oksidasi dari sulfur dan sulfida atau gas sulfida dioksidasi menjadi sumber sulfur. Itu cuman bolak-balik aja ya. Nah mungkin beberapa ada yang menanyakan contoh bakterinya apa nih kak ya, contoh bakteri atau nama bakteri yang membantu proses reduksi sulfat ya. Contohnya boleh Desulfumaculum, ini kakak tuliskan di sini Desulfumaculum. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dan dampak penggunaan belerang.
Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dengan nomor atom 16. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfit dan sulfat. Adapun manfaat belerang yang pertama adalah sebagai pupuk. Untuk menghasilkan hasil yang melimpah, banyak perlakuan yang dilakukan oleh petani, misalnya menambahkan pupuk SP36. Pupuk ini dikomposisikan dengan fosfat 36% dan sulfur 5%. Adapun manfaat dari penambahan pupuk ini adalah pertama, memacu pertumbuhan akar agar menjadi kuat dan kokoh. Kedua, memacu pertumbuhan bunga serta masaknya buah dan biji agar cepat dalam masa panennya. Yang ketiga adalah memperbesar presentase pembentukan bunga menjadi biji. Manfaat belerang selanjutnya adalah sebagai penyembuhan penyakit kulit. Penyakit kulit seperti jamur ataupun panu dapat disembuhkan dengan menggunakan belerang. Cara untuk menyembuhkannya adalah dengan cara belerang itu dihaluskan seperti bubuk bedak, kemudian ditaburkan pada kulit yang teriritasi oleh jamur. Vulkanisasi belerang. Proses kimia ini untuk mengubah karet atau polimer dari bahan dengan cara memanaskan sulfur. Bahan karet ini akan menjadi kuat dan elastis. Air belerang juga memiliki manfaat yang sangat baik, seperti meningkatkan antioksidan, perawatan tulang, dan sebagai alat detoksi. Cara penggunaannya sederhana, yaitu dengan cara berendam selama 20-30 menit. Dampak penggunaan belerang dapat menyebabkan pencemaran udara dan merusak atmosfer dari gas SOx. Gas belerang dioksida yang menyebabkan sesak napas, batuk, paru-paru, hingga kerusakan kronis lainnya serta menyebabkan kematian.